Oke, bertemu lagi bersama saya, Pausan, dari FS Trader Community. Saat ini saya akan membahas materi yang kedua, tetap materi dasar atau basic. Dalam trading, kita harus belajar dulu mulai dari basic untuk menuju yang expert. Materi kedua ini saya akan membahas materi basic tentang support dan resisten. Kenapa ini jadi materi yang sangat penting juga selain prime materi pertama yang saya sampaikan bahas kemarin. Support and resisten. Apa sih support dan resisten itu dalam trading? Bicara support dan resisten, yang pertama saya singkat support resisten ya. Support resisten batasan ya, atau dibilang tahanan juga bisa, batasan atau tahanan suatu harga di mana harga cenderung akan berbalik atau reverse, bahasa tradingnya ya. Ini support dan resisten. Kalau saya ilustrasikan, support itu lantai, resisten itu plafon atau atap. Lantai sebagai batasan atau tahanan bawah, resisten itu batasan tahanan atas. Support ya, biar lebih jelas lagi, batasan harga bawah, resisten batasan harga atas. Yang kedua, bicara soal support dan resisten, di dalam struktur market pasar sering terjadi support yang ditembus atau breakout. Yang di breakout atau yang ditembus akan menjadi sebuah resisten. Saya istilahkan di sini support become resisten atau biasa disebut SBR, support become resisten. Yang ketiga, sebaliknya, resisten yang ditembus atau di breakout akan menjadi sebuah support. Kembalikannya ya, biasanya saya menyebutkan ya resisten become support atau kita singkat RBS. Resisten become support. Support become resisten itu seperti apa sih? Atau kita bahas mulai dari support dan resisten, tahanan atas, tahanan bawah. Kita langsung ke chart. Support itu tahanan bawah. Nah, seperti ini ya. Kalau kita tandain, ini support. Ini support. Ini support. Jadi gampangannya, simpelnya seperti itu. Resisten ini tahanan atas. Resisten ini resisten, ini resisten. Kenapa ini enggak resisten? Nanti kita akan bahas. Ini simpelnya menentukan support dan resisten. Support become resisten atau resisten become support. Yang mana? Ini saya sudah tandain. Jadi di sini ada support. Ini support. Di break menjadi resisten ya, turun. Resisten di break menjadi support. Nah, ini support di break menjadi resisten. Resisten di break ini menjadi support. Itu yang saya namakan SBR dan RBS. Jadi paham untuk istilah support dan resisten. Ini yang selalu terjadi di market untuk support dan resisten. Yang paling penting adalah cara menentukan support dan resisten yang terbaik, yang tingkat kevalitannya tinggi itu seperti apa. Oke, kita akan bahas cara menentukan ya, atau menandain ya, memplot atau menandain support resisten yang terbaik atau valid, tingkat kevalitannya tinggi itu seperti apa. Yang pertama, pastikan support atau resisten bukan satu titik level harga, tetapi suatu area harga. Jadi support dan resisten bukan titik satu harga, tetapi area. Nah, di sini saya akan garis bawahi area. Yang kedua, pastikan pergerakan harga sebelumnya dengan kekuatan atau momentum atau kekuatan yang penuh atau yang kuat. Seperti apa pergerakan harga sebelumnya dengan momentum yang kuat?
Seperti ya, maksudnya ini gimana? Oke, kita akan bahas satu-satu. Mulai dari cara menentukan support resistance yang terbaik, pastikan SR bukan satu titik level harga. Masuk ke chart. Biasanya dalam menentukan support dan resisten, kita memilih time frame yang mayor. Mayor ini bisa dari daily, weekly, monthly, minimal H4 atau 4 jaman. Time frame semakin besar, tingkat kevalitannya akan semakin tinggi. Kita coba ini pair GBP USD dengan time frame daily. Yang dimaksud dengan pergerakan harga sebelumnya dengan momentum yang kuat. Momentum yang kuat yang saya maksud di sini dengan candle yang ini seller menguasain, ini momentum kuat turun, kita tandain ini resisten, ini support. Mana lagi momentum yang besar? Ini naik, turun, naik. Ini momentum yang besar. Di sini berarti saya tandain sebagai resisten. Ini resisten. Kalau yang momentum kecil-kecil seperti ini, abaikan. Mana lagi momentum yang kuat? Ini momentum kuat pergerakan harga sebelumnya. Kekuatan penuh seller turun, support. Support itu di bawah harga saat ini, ya. Harga saat ini di sini, di bawahnya namanya support, di atasnya resisten. Terus mana lagi momentum yang sangat kuat? Kita tandai. Ini momentum yang sangat kuat juga. Tandain. Lebih mudah lagi, biasanya kita merubah candlestick sementara ke line chart. Jadi kelihatan di sini momentum-momentum yang sangat kuat, karena kalau line chart ini kan berdasarkan closing price, ya. Kelihatan momentum-momentum yang sangat kuat ini ya. Kenapa ini jauh? Karena berdasarkan high kalau candlestick, kalau ini berdasarkan closing price. Ini resisten, momentum yang kuat, resisten. Ini juga dengan momentum yang sangat kuat. Ini support, ya. Ini momentum yang kuat juga support. Ini cara simple menandain support dan resisten di time frame mayor, daily atau weekly bisa. Setelah kita tandain support dan resisten, pastikan bukan titik level tapi area. Area saya pakai angel ini. Area. Nah, ini support ini ya, saya tandain ya. Ini area. Ini juga area. Ini juga area, ini area. Oke, setelah kita menandakan support resisten itu sebagai area, boleh kita kembalikan lagi ke candlestick. Berapa area yang ideal dari garis titik level support dan resisten? Ya, tergantung floating spread. Ya, alasan kenapa support dan resisten itu area bukan satu titik level? Karena setiap pedagang terbentuknya lower low atau higher high ini berbeda-beda. Ada yang selisih 2 poin, 5 poin, ya beda-beda. Ya kurang lebih lah, bisa 5 sampai 10 pip atau ya di sini. Ya, ini area. Oke, setelah kita tandain, kita sudah mendapatkan area-area support dan resisten. Jadi simple. Tetapi di sini saya bukan trader support resisten, bukan trading hanya berdasarkan support resisten. Tidak. Support resisten hanya sebagai batasan sesuai tadi pemahaman support resisten, batasan harga. Jadi kita tahu ya batasan-batasan harga akan terhenti di area mana, yaitu dasarnya support dan resisten. Jadi bukan sebagai alat entry untuk masuk posisi, tapi hanya sebagai acuan batasan harga. Di sini kelihatan jelas valid berfungsinya support dan resisten. Support become resisten sangat valid. Ini biasanya saya jadikan key level, key area. Kenapa ini terhenti di sini ya? Karena ada resisten. Kenapa ini terhenti di sini? Resisten ini kalau di break akan menuju resisten. Kalau turun, saya melihat di sini ada support become resisten yang sangat kuat. Jadi pergerakan GBP USD ini hanya akan bergerak, kalau turun akan ada batasan di area sini. Dan di sini bisa menjadi acuan entry posisi buy. Tapi menunggu nanti yang namanya price action, yaitu pola candlestick dan chart pattern. Pola candlestick dan pola grafik saya akan bahas di materi dasar berikutnya.
press action penentu entry posisi. Apa aja press action itu? Saya memakai press action yaitu candlestick pattern dan chart pattern. Oke, itu aja materi basic tentang support resisten. Ya, sangat penting agar tujuannya kita tahu batasan-batasan harga, di mana harga itu akan terhenti dan cenderung akan berbalik atau reverse. Cukup untuk materi basic dasar support dan resisten dan cara menentukan support dan resisten yang terbaik atau tingkat kevalitannya tinggi. Jangan lupa like jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini bosku. Follow juga media sosial kita fs.trader.community. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Saya Fauzan, see you to the next video. Salam profit. We'll be right back.